Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bayu78 Farm. Sore ini berkesempatan ngambil video di kandang teman-teman, ambil nunggui kambing makan. Menu sore ini pakai rumput lapangan teman-teman. Ini pakai rumput kebon. Ini wujudnya seperti ini teman-teman. Di tempat teman-teman juga banyak toh. Ini tadi motongnya pakai mesin teman-teman, mesin yang mesin rumput, tapi yang ini teman-teman, yang bulat ada mata geriginya gitu teman-teman. Jadi bukan yang pakai baling-baling ya, pakainya pakai mesin seperti itu. Nah ini ada plus minus di rumput liar seperti ini teman-teman. Plusnya adalah ketika musim penghujan ini jumlahnya banyak. Minusnya adalah ketika di musim penghujan dia bisa menjadi pembawa cacing ke kambing atau domba teman-teman. Jadi kalau kita mau menggunakan rumput liar seperti ini memang ada treatment khusus supaya pas musim penghujan seperti ini efek si cacing tidak begitu berimbas kepada kambing domba. Nah, kalau yang bunting kita tahanlah, tidak dikasih obat cacing teman-teman supaya tidak rontok janinnya. Tapi kalau yang non bunting bisa rutin dikasih obat cacing nanti 3 bulan sekali teman-teman. Nah, kalau yang bunting nanti biasanya saya pakai jus mengkudu atau buah mengkudu gitu. Nah, ini bisa. Ini harta karun ya teman-teman. Ini harta karun. Rumput liar ini harta karun. Nah, saya di sini memang sengaja rumput ini saya kelola dengan lebih maksimal. Yaitu caranya saya pupuk teman-teman. Saya pupuk. Kurang kerjaan aja ya, pupuk rumput liar. Tapi ya memang hasilnya top. Pupuknya gimana? Biasanya saya pakai urea aja, urea tipis-tipis, baik disebar atau dicairkan, disemprot gitu ya. Nah kebetulan kalau di lahan saya ini kan nggak ada peternak lain kecuali saya, jadi saya berkesempatan rumput liar ini saya kelola. Saya pupuk dengan urea tadi. Nanti bisa dipanen itu 45 sampai 60 hari itu bisa dipanen terus teman-teman. Jadi ini hanya untuk variasi aja, variasi rumput budidaya, rumput pakcong, rumput odot, rumput gama umami, sansibar saya segala macam gitu kan. Nah ini saya variasikan pakai rumput liar. Nah kalau teman-teman punya area yang sekiranya area itu bisa diamankan, ada baiknya rumput liar ini dikelola. Pupuk yang lebih murah lagi pakai urin teman-teman, urin kambing domba. Caranya bagaimana? Pakai konsepnya teh celup teman-teman. Jadi urin kotoran kambing dombanya, serindelnya, cemendelnya masukin ke karung, masukin ke tong, terus diisi air, ditambahi probiotik pertanian, molase, ditambahi juga ZPT alami, misalnya daun bambu, akar bambu, bonggol pisang gitu, terus dikasih aerator. Nah, jadi airnya pelupuk gitu. Nah nanti teman-teman nggak usah ngaduk tuh karena sudah ada aeratornya main. Nah kalau sudah seperti itu nanti 2 hari sekali, kalau sudah 21 hari supaya jadi banget itu diambil. Saya biasanya makainya 1 liter berbanding 10 berbanding 1 tangki yang 16 liter itu teman-teman. Nah itu diaduk terus semprotin di rumput liarnya ini. Kelihatannya kurang kerjaan tapi hasilnya top bener. Ini murah meriah, kita nggak nanam ya, cuman kita ngerawat aja. Nah ini untuk sapera, terus ini untuk crossbur teman-teman. Ini untuk crossbur, ada untuk PE segala macam ya. Sama aja ya teman-teman kalau di tempat saya ya. Ini
crossbur-crossburnya kayak gini teman-teman. Ini crossbur ini akhirnya karena saya biasakan mereka makan rumput oke, makan ramban-rambanan, daun-daun atas oke, makan kering. Kalau pagi kan ada pakan keringnya ya, konsentrat gitu, konsentrat tipis, konsentrat perah, kasih pakan silase, fermentasi segala macam pun oke. Nah, rumput ini bisa disilase teman-teman. Caranya babat dulu, dilayukannya kalau musim penghujan seperti ini bisa ya 2 hari lah, 2 hari, terus dimasukin tong, injek, padatkan sampai full, tutup. Nah, ini sudah bisa. Kalau mau dibikin high bisa, jadi angin-anginkannya agak lama ya, sekitar 3-4 hari, 5 hari enggak apa-apa, yang penting jadi kering. Nah, sebelum dikemas teman-teman, sebelum dikemas bisa dikasih perasa. Perasanya bisa pakai disemprot air gula atau air molase gitu. Terus kemudian dikemas. Dikemasnya tinggal ditali gini teman, tinggal ditali, ditumpuk aja. Nah, itu dia sudah ada perasanya, entah itu asin, entah itu manis, tinggal disimpan aja. Itu dibikin high rumput namanya. Nah, ini ya teman-teman, sayang kalau tidak dimaksimalkan. Di seluruh penjuru Indonesia adalah ini rumput liar lah. Nah, ini rumput liar ini kandungannya ya kurang lebih sama kayak rumput budidaya lah. Ya beda-beda tipis lah. Cuman yang ini kita nggak pakai modal duit. Kalau rumput budidaya pakai modal duit teman-teman. Nah, ini bisa misalnya di bawah naungan pohon albasia, ya di pinggir-pinggir pematang segala macam. Cuman kalau teman-teman ternyata masih mengandalkan tiap hari ngaret rumput ini di area yang bebas, ini memang kendalanya nanti kalau di teman-teman pupuk nanti diambil orang. Jadi ini khusus berlaku kalau teman-teman punya area yang memang lahan itu hanya teman-teman yang ngaret. Ini malah wajib bagi saya wajib dikelola. Nah, bisa juga lahan-lahan seperti ini yang memang ditumbuhi rumput liar ini teman-teman sebari yang lain juga, misalnya kangkung, misalnya orok-orok gitu, kacang-kacangan gitu. Jadi nanti lebih variatif teman-teman. Kalau rumput ini kalau di dataran tinggi lebih gendut ya, dia bentuknya lebih gendut teman-teman. Bahkan kadang-kadang ada pegagannya, daun pegagan, macam-macam lah yang malah herbal itu. Itulah jawaban kenapa kok kambing domba di dataran tinggi hanya dikasih rumput saja hasilnya top. Ya karena jenis rumputnya ini, jenis tanaman yang ada di lahan rumputnya ini yang bervariasi teman-teman. Kalau di dataran rendah ini cenderungnya hanya rumput-rumput seperti ini. Nah, kalau ngaritnya pakai mesin itu nanti termasuk yang namanya putri malu teman-teman. Putri malunya pun bisa ke arit, bisa keambil. Nah, putri malu ini nutrisinya bagus untuk kambing domba. Buktinya kalau ada kambing domba diumbar di lapangan bola gitu, itu pasti putri malunya yang dimakan dulu teman-teman. Nah, ini seputar rumput liar ya teman-teman. Memang liar lah, memang inilah. Cuman ini bisa dimaksimalkan. Nah, kenapa kok harus dipupuk? Supaya nanti pas musim kemarau bisa diandalkan. Nah, itu teman-teman. Supaya musim kemarau mereka juga berbakti kepada kita. Ya kan, dengan cara pertumbuhannya memang agak kurang, tapi pertumbuhannya masih oke lah, masih oke untuk stok tambahan pakan di kandang kita gitu. Jadi kalau ada area yang tidak dimasukin orang lain, pupuk aja. Nah, ini teman-teman soal rumput liar bisa dimaksimalkan untuk pakan kambing domba kita. Bagi teman-teman yang masih menjadikan rumput liar ini pakan utama,
Idealnya gini teman-teman, idealnya harus ada pakan tambahan lainnya, entah itu wujudnya pakan tambahan ataupun pakan hijauan lainnya ya. Jadi jangan hanya full mengandalkan si rumput ini saja untuk pakan kambing dombanya, karena nanti akan kurang maksimal. Nah, ini harus ditambahi. Oh ya teman-teman, saya kemarin di video-video sebelumnya banyak yang bertanya, Mas, yang gantung-gantung di kandang itu apa? Nih seperti ini teman-teman. Nih, ini mineral block teman-teman namanya. Ini mineral block. Jadi mineral yang sudah dipadatkan. Jadi nanti untuk jilatan teman-teman. Dijilat untuk memenuhi unsur mikronya teman-teman ini. Ini mineral. Kalau yang ini impor. Kalau yang ini lokal teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Nih nanti pada dijilatin. Oh itu juga ada tuh. Nih ini jadi dijilatin seperti ini teman-teman. Nih dijilatin seperti ini untuk memenuhi kebutuhan mikronya teman-teman. Nih ini salah satu fungsinya adalah ketika induan-induan bunting nanti posisinya dia teman-teman nggak ambruk ya, nggak ngambruk. Jadi kalau sering kejadian induan saya habis melahirkan kok nggak bisa bangun segala macam ya, karena unsur mikronya itu kurang. Nah salah satu solusinya pakai ini mineral block. Ini awalnya gede teman-teman, terus posisinya karena dijilatin terus akhirnya nyusut. Nah bentuk aslinya seperti ini. Ini masih asli nih. Ini teman-teman, ini masih asli. Ini kayak gini teman-teman. Ini bulat gini. Kalau ini produk lokal nih, produk lokal. Kebetulan saya kenal sama yang bikin, terus saya minta ditambahi beberapa unsur di dalamnya. Ini udah pada di kalau si kambingnya atau si dombanya nanti pas diberikan ini posisinya dia kekurangan mineral teman-teman, nanti dia akan jilatinya ekstra banget. Tapi kalau mineralnya sudah tercukupi, maka dia sudah tidak begitu menjilat ya. Nah ini penting banget teman-teman. Murah kok, kalau yang lokalan murah kok, satunya itu nggak sampai 35.000. Kemarin berapa ya? Soalnya saya beli banyak ya. Nih, ini teman-teman, ini dijilati kayak gini teman-teman. Nah, ini penting banget terkhusus bagi teman-teman yang breeding ya, ini harus segera diadakan, beli di marketplace, Shopee, Lazada juga ada. Nih, ini seperti ini teman-teman. Nih jilat ini. Nah, oke. Apa bedanya dengan yang garam yang dimasukin di bambu terus kemudian dijilatin? Nah, bedanya gini teman-teman. Bedanya kalau ini mineral block ini memang bahannya itu banyak bener. Sedangkan kalau yang garam dimasukkan ke bambu itu ya hanya garam aja. Ini lebih lengkap ceritanya. Ini lebih lengkap, lebih bisa memenuhi kebutuhan badannya. Nah, nanti jadinya kayak gini teman-teman. Kalau di badan ini crossbur gitu. Oke teman-teman, ini cerita sore ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih mengandalkan rumput liar. Mari maksimalkan. Bagi teman-teman yang belum pakai mineral block, silakan segera pakai mineral block untuk mengantisipasi kekurangan unsur-unsur mikro pada kambing dan domba. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saksikan video-video lainnya di channel YouTube ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, pencet lonceng merahnya supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau ada video baru. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.